Saya Desi Salviani, Anda sedang menyaksikan News Update Warta Kota. Dugaan larangan berjilbab bagi Paskibraka Nasional Perempuan menjadi sorotan jelang peringatan HUT ke-79 RI. Sejumlah pihak pun mendesak agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Yudian Wahudi dipecat. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin menilai aturan melepas jilbab bagi Paskibraka telah merusak persatuan bangsa. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Kepala BPIP yang bertanggung jawab atas kegiatan Paskibraka diganti. Hal senada juga disampaikan anggota DPR RI fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia menyebut Yudian tak paham esensi dari Bhinneka Tunggal Ika. Andre menegaskan bahwa Indonesia penuh dengan keberagaman sehingga harus dihormati. Sementara itu, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan tidak ada pemaksaan terhadap paskibraka untuk melepas jilbab. Ia menyebut 18 paskibraka melepas jilbabnya secara sukarela karena mengikuti aturan dalam surat edaran Deputi Diklat nomor 1 tahun 2024. Yudi memastikan pelepasan jilbab bagi paskibraka perempuan hanya dilakukan saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih. Istana melalui Kepala Staf Presiden Muldoko angkat bicara mengenai polemik para anggota Paskibraka 2024 Putri yang lepas jilbab saat dikukuhkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Selasa 13 Agustus. Menurut Muldoko, Presiden Jokowi menekankan agar menghormati keyakinan dari para Paskibraka. Meskipun demikian, Muldoko enggan masuk ke ranah apakah paskibraka tersebut nantinya boleh mengenakan jilbab atau tidak saat bertugas mengibarkan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Namun dia yakin akan ada solusi atas polemik tersebut. Sebagai informasi, sebanyak 18 pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Putri Nasional 2024 melepas jilbab saat pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Selasa 13 Agustus. Karena hal tersebut, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP kemudian menuai banyak kritik. Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin merespon agenda Muktamar PKB yang akan digelar pada tanggal 24 hingga 25 Agustus 2024 di Bali.
Dalam muktamar itu akan dipilih Ketua Umum DPP PKB untuk periode selanjutnya. Saat disinggung kesediaannya kembali menjadi Ketua Umum PKB, Caimin meminta untuk melihat hasil muktamar itu terlebih dahulu. Wakil Ketua DPR RI tersebut juga menegaskan dirinya belum dapat menjawab apakah akan bersedia atau tidak untuk melanjutkan kembali menjadi Ketua Umum PKB. Pasalnya, Caimin menginginkan untuk melihat terlebih dahulu hasil muktamar nantinya. Sebagai informasi, PKB bakal menggelar muktamar ke-6 pada 24 Agustus hingga 25 Agustus 2024. Ketua Steering Komite Muktamar ke-6 PKB Faisal Riza mengungkapkan bahwa gelaran muktamar PKB akan digelar di Bali. Hal itu diungkapkan Faisal dalam konferensi pers Panitia Muktamar PKB di kantor DPP PKB Jakarta Pusat pada Jumat 9 Agustus. Saya juga melaporkan hubungan PKB-NU. Saya tegaskan dan beliau setuju, NU dan PKB tidak ada hubungan organisasi. Hubungannya hanya kultural, aspirasi, dan juga historis. Sehingga tidak boleh NU atau ikut-ikut campur tangan ngurusi PKB. Karena kita dilindungi oleh konstitusi, PKB dilindungi undang-undang partai politik, Nahdlatul Ulama dilindungi oleh undang-undang ormas. Jadi mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu, meskipun kiai tapi teman saya semua, itu adalah untuk taat konstitusi. Karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Konstitusi ada dua, konstitusi undang-undang ormas, konstitusi undang-undang partai politik. Yang kedua, konstitusi ADART masing-masing. Kami punya ADART, Anda punya ADART. Mari kita saling menghormati dan menghargai. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ternyata sudah memeriksa langsung Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapolri terkait kasus Vina Cirebon, Rudiana resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolsek. Ibtu Rudiana sebelumnya merupakan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Rudiana diperiksa oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai kemunculannya di media beberapa waktu lalu. Muncul ke publik, Ibtu Rudiana didampingi puluhan pengacara. Belakangan kemunculannya di publik justru jadi blunder bagi Rudiana, sebab ia sempat mengaku siap sumpah pocong namun saat ditantang Saka Tatal malah tak muncul. Setelah itu, Ibtu Rudiana pun tak pernah muncul lagi ke publik selain para pengacaranya. Rupanya Rudiana sudah diperiksa langsung oleh Kapolri dan pejabat utama di Mabes Polri. Informasi itu disampaikan oleh mantan Kabar Eskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Pemeriksaan tersebut Pemeriksaan terhadap Rudiana itu sudah dilakukan sejak seminggu lalu. Ibtu Sumardi memastikan bahwa pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Kapolri itu valid. Pemeriksaan terhadap Rudiana itu, kata Ito, menunjukkan bahwa Kapolri betul-betul ingin tahu pasti apa yang terjadi. Setelah diperiksa oleh Kapolri, Rudiana kemudian diperiksa dan didalami lagi oleh tim khusus Mabes Polri. Ito juga memastikan bahwa Ibtu Rudiana saat ini sudah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Pencopotan Ibtu Rudiana dari jabatannya itu dilakukan untuk memudahkan Mabes Polri untuk melakukan pemanggilan.
aksi Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir yang memimpin ratusan warga Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa dikecam oleh Amerika Serikat. Dikutip dari Al-Arabiya, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Vedant Patel pada Selasa 13 Agustus menyatakan Amerika Serikat berdiri teguh dalam upaya mempertahankan status quo. Menurut Patel, tindakan sepihak dari Gvir dan para pemukim Israel membahayakan status quo dan tak dapat diterima. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mendesak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mencegah tindakan provokatif lebih lanjut di Al-Aqsa. Blinken dalam keterangannya pada Selasa 13 Agustus mengatakan sikap dari Gvir menunjukkan pengabaian terhadap status quo situs tersuci bagi umat Yahudi dan Muslim tersebut. Tindakan provokatif ini juga dianggap hanya memperburuk ketegangan yang terjadi di saat krusial saat ini. Terlebih saat ini semua pihak tengah fokus pada upaya diplomatik yang berlangsung untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera. Adapun kantor Netanyahu telah mengecam tindakan dari Gvir tersebut. Dalam keterangan pada Selasa 13 Agustus, kantor Perdana Menteri Israel menegaskan bahwa tak ada kebijakan pribadi oleh menteri tertentu baik Menteri Keamanan Nasional atau menteri lainnya.